Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang dimana di sini kami akan mempresentasikan mengenai kecerdasan buatan yaitu Black Box AI. Di sini kami beranggotakan 4 mahasiswa. Yang pertama saya, Bapak Lapis Arifin, kemudian ada Mas Muhammad Zaki Hanafi, dan Arya Agustianto Wibowo, dan terakhir Rahmat Ilham Surya Senja. Ya, untuk pembahasan yang pertama akan dikaji oleh Mas Zaki Hanafi. Ya, saya lanjutkan. Kita akan bahas apa itu Black Box AI. Black Box AI sendiri merupakan sistem kecerdasan buatan di mana proses pengambilan keputusan atau fungsi internal tidak dapat dipahami dengan mudah atau dijelaskan oleh manusia. Dalam model Black Box AI ini, input masuk ke dalam algoritma dan output diberikan tanpa memberikan pemandangan yang jelas tentang bagaimana putusan tersebut dihasilkan. Karakteristik sendiri dari Black Box AI ini melibatkan kompleksitas dan opasitas algoritma. Beberapa jenis model AI, terutama yang berbasis deep learning atau neural networks yang mendalam, dapat memiliki jutaan parameter dan tingkat kompleksitas yang tinggi dari hasilnya. Sulit bagi manusia untuk memahami proses internal yang memandu keputusan model tersebut. Fitur utama dari Black Box AI ini, yang pertama itu untuk pembuatan kode otomatisasi. Di dalam kode otomatisasi ini, kita bisa bertanya atau berdiskusi dengan AI ini. Yang kedua itu analisis kode atau debugging. Di sini kita bisa menemukan bug otomatisasi pada kode atau codingan. Yang ketiga itu pencarian cuplikan kode atau referensi. Pada AI ini kita bisa mencari kode berbasis AI atau akses ke pustaka kode komunikasi. Dan yang keempat ini black box vision atau gambar ke teks dan kode. Dan yang terakhir itu integrasi dan penggunaan. Di sini terdapat ekstensi peramban atau editor kode, yang dimana peramban web seperti Chrome, Firefox, dan Edge yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan saran kode secara langsung. Dan juga API dan cloud. API di sini adalah application program interface dan juga layanan cloud atau penyimpanan. Baik, langsung saja saya lanjutkan terkait dampak-dampak dari black box AI ini. Dari dampak-dampak black box AI ini terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama akan kita kaji terkait dampak positifnya. Bisa kita lihat bersama di sini ada 5 dampak positif dari black box AI. Yang pertama ada peningkatan produktivitas, di mana dengan kemampuan untuk menghasilkan kode secara otomatis, memberikan saran debugging, serta mengoptimalkan kode, Black Box AI dapat mempercepat proses pengembangan perangkat lunak secara signifikan. Pengguna tidak perlu lagi mencari cuplikan kode atau solusi di berbagai sumber karena saat ini menyediakan semuanya dalam satu platform. Nah, jadi Black Box AI ini bisa mempermudah pengguna untuk mencari kode yang diinginkan. Selanjutnya ada yang kedua, pengurangan kesalahan. Alat ini dirancang untuk meminimalisir kesalahan yang sering terjadi selama pengembangan perangkat lunak. Dengan fitur otomatisasi, debugging, dan refactoring, pengembang dapat memastikan bahwa kode yang mereka tulis tidak hanya berjalan dengan baik, tetapi juga bebas dari bug yang umum terjadi. Selanjutnya yang ketiga ada kolaborasi yang lebih baik, di mana dengan akses ke pustaka, kode komunitas, dan kemampuan untuk berbagi solusi dengan pengembang lain, Black Box AI mendukung kolaborasi yang lebih baik di antara pengembang. Ini menciptakan ekosistem di mana pengembang dapat belajar dari satu sama lain dan berbagi solusi untuk tantangan pengembang yang mereka hadapi. Jadi dampak positif lainnya dari Black Box AI ini bisa berkolaborasi dengan pengguna lainnya yang mana bisa untuk suatu kerjaan mungkin ya. Nah, selanjutnya ada pembelajaran yang dipercepat, dan yang terakhir ada efisiensi penggunaan sumber daya. Di next aja, Mas. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari Black Box AI ini. Yang pertama ada privasi data. Jadi Black Box AI ini seringkali mengandalkan sejumlah besar data pribadi untuk pelatihan modelnya. Namun karena kurangnya transparansi, pengguna mungkin tidak tahu bagaimana data mereka digunakan atau diproses. Jadi dari Black Box AI ini sendiri, data yang digunakan itu kurang transparan. Jadi mengkhawatirkan pengguna terhadap datanya sendiri. Selanjutnya ada bias dalam data, di mana Black Box AI cenderung menggunakan algoritma yang kompleks dan tidak mudah dipahami, sehingga bias dalam data yang digunakan untuk pelatihan sulit dideteksi. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Salah satu tantangan terbesar dari Black Box AI ini adalah kurangnya transparansi. Nah, tadi ya yang sudah saya jelaskan. Jadi keamanan terhadap data privasi
kita sebagai pengguna itu tidak kuat lah gitu, ibaratnya ya. Nah, selanjutnya ada penggunaan AI dalam pengambilan keputusan kritis. Jadi dalam aplikasi seperti diagnosis medis atau kendaraan otonom, black box AI menimbulkan resiko besar karena sulitnya menjelaskan keputusan yang dibuat. Selanjutnya ada keselamatan dan keamanan, di mana black box AI ini menambah kompleksitas dalam memastikan keselamatan dan keamanan. Ketika AI diterapkan dalam sistem yang mempengaruhi keselamatan manusia seperti kendaraan otonom atau robot industri, kesalahan manusia seperti kurangnya pemahaman tentang bagaimana keputusan dibuat dapat mengakibatkan risiko keselamatan. Jadi ya, namanya AI ya, kadang juga bisa ada errornya gitu. Nah, selanjutnya ada kecerdasan buatan generatif atau deepfake ya. Jadi kecerdasan buatan generatif seperti deepfake yang sering menggunakan metode black box AI menimbulkan tantangan etika yang besar, terutama terkait dengan disinformasi dan manipulasi konten. Selanjutnya, kontrol manusia terhadap AI. Jadi ketika black box AI menjadi semakin canggih, kontrol manusia terhadap keputusan yang dibuat oleh AI menjadi semakin terbatas. Karena si AI-nya ini udah semakin canggih. Jadi kita sebagai pengontrol atau ya operatornya AI itu jadi terbatas karena si AI-nya ini udah semakin canggih. Nah, selanjutnya ada peraturan dan kebebasan berbicara. Selanjutnya ada kualitas hidup dan ketenaga kerjaan, di mana black box AI juga berdampak pada ketenaga kerjaan, di mana otomatisasi yang tidak dapat dijelaskan menggantikan pekerjaan manusia. Nah, ini yang ditakutkan oleh banyak orang ya, terkait semakin canggihnya AI. Di mana semakin canggihnya AI itu bisa memungkinkan bahwa manusia itu bisa digantikan dengan AI itu sendiri. Nah, selanjutnya ada kebijakan global, di mana dalam konteks kebijakan global, black box AI ini memperburuk masalah koordinasi internasional dalam regulasi teknologi. Jadi negara-negara dengan standar etika atau regulasi yang berbeda mungkin tidak dapat bekerja sama secara efektif karena black box AI ini seringkali tidak memenuhi standar transparansi atau akuntabilitas yang diterapkan di negara-negara tertentu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Jadi black box AI ini kurangnya transparansi dan akuntabilitas, yang mana hal tersebut itu tidak memenuhi standar di suatu negara yang ada. Di next, Mas. Nah, selanjutnya tadi dampak secara umum. Sekarang mengerucut lagi dampak black box AI berdasarkan aspek-aspek. Jadi ada beberapa aspek yang mempengaruhi black box AI ini. Yang pertama ada dampak terhadap aspek sosial. Dampak positifnya ada pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik, di mana black box AI memproses data dalam jumlah besar dengan sangat cepat, membantu membuat keputusan yang lebih efisien dan akurat di berbagai sektor sosial seperti kesehatan dan transportasi. Jadi yang sudah dijelaskan di awal juga ya, ini berkaitannya tentang black box AI yang mempermudah manusia. Nah, selanjutnya ada peningkatan akses pada teknologi, di mana pengguna black box AI ini dalam aplikasi sehari-hari seperti asisten virtual, platform pembelajaran adaptif, dan pengaturan transportasi pintar meningkatkan aksesibilitas layanan yang penting bagi masyarakat umum. Lalu dampak negatifnya, yang pertama kurangnya transparansi, tadi yang sudah dijelaskan ya. Yang kedua ada penguatan bias sosial. Next. Nah, ini ada dampak terhadap aspek ekonomi. Dampak positifnya, yang pertama efisiensi operasional dan biaya. Black box AI memungkinkan otomatisasi yang signifikan dalam proses bisnis, terutama dalam tugas-tugas yang memerlukan pemrosesan data dalam jumlah besar atau analisis pola kompleks. Dalam industri seperti manufaktur dan logistik, AI dapat mengurangi waktu produksi dan biaya tenaga kerja, meningkatkan produktivitas dan keuntungan perusahaan. Jadi kalau untuk skala besar, black box AI ini bisa bermanfaat atau ya bisa menguntungkan. Tetapi kalau untuk skala kecil, untuk pribadi gitu, bisa saja black box AI ini merugikan. Karena apa? Karena dalam black box AI ini ada beberapa fitur yang harus berlangganan. Ya, apabila digunakan sendiri kan kayak kurang aja gitu ya. Jadi kalau untuk skala besar, maka kan menguntungkan, bisa sangat membantu untuk perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada munculnya pekerjaan baru di bidang teknologi. Jadi walaupun beberapa pekerjaan mungkin tergantikan, penerapan AI ini juga menciptakan permintaan akan keterampilan baru di bidang analisis data, pengembangan AI, serta spesialisasi keamanan dan regulasi AI. Jadi ada lowongan kerja baru terkait operator yang untuk menjalankan AI itu sendiri. Nah, selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama ada disrupsi pasar kerja. Jadi pengguna black box AI ini di banyak industri dapat menggantikan pekerjaan manusia. Jadi ya, seperti disebutkan sebelumnya, AI dapat menggantikan manusia gitu. Nah, yang kedua ada ketimpangan akses teknologi. Nah, selanjutnya di sini ada dampak terhadap aspek lingkungan. Pertama, dampak positifnya ada optimasi penggunaan sumber daya. Jadi black box AI ini dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya dengan cara yang lebih efisien.
Nah, selanjutnya yang kedua ada pengembangan solusi lingkungan. Jadi AI juga dapat digunakan dalam pemantauan dan pengolahan lingkungan. Sebagai contoh, AI dapat memprediksi perubahan iklim dan membantu merancang solusi yang lebih tepat sasaran, seperti manajemen bencana atau mitigasi dampak lingkungan di sektor pertanian dan perkotaan. Lalu dampak negatifnya ada jejak energi dari pusat data. Pemrosesan data dalam skala besar yang merupakan inti dari black box AI memerlukan energi yang sangat besar. Jadi itu AI ini menggunakan energi yang sangat besar. Nah, selanjutnya yang kedua ada limbah elektronik, di mana dalam jangka panjang penggunaan AI memerlukan perangkat keras canggih seperti chip dan komputer dengan kapasitas tinggi yang cenderung memiliki siklus hidup pendek. Ya mungkin itu dampak-dampak terhadap aspek-aspek tersebut ya dari black box AI. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya untuk materi yang selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya yaitu terkait rekomendasi dalam penggunaan black box AI dalam berbagai aspek. Nah, yang pertama di sini ada aspek kebijakan. Untuk rekomendasi pertama yaitu perlu adanya pembentukan regulasi yang khusus terkait dengan penjelasan AI yang mengharuskan pengembangan AI memiliki mekanisme audit dan verifikasi untuk mengurangi resiko bias atau kesalahan. Nah, jadi kebijakan harus menetapkan standar transparansi bagi pengguna AI, terutama dalam sektor-sektor penting seperti kesehatan, keuangan, dan hukum. Meski teknologi black box AI ini cukup kompleks ya, dalam penggunaannya harus memenuhi batasan yang jelas, di mana pengembang atau pengguna bisa menjelaskan setidaknya prinsip kerja dasar atau hasil akhir. Nah, lalu yang kedua itu harus adanya penegakan yang mengatur terkait etika dan perlindungan data. Nah, luasnya teknologi AI yang diterapkan secara luas tentunya wajib mengikuti standar etika dan sertifikasi yang memastikan AI dipakai secara adil tanpa diskriminasi. Lalu yang ketiga perlu adanya dukungan keuangan bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan teknologi explainable AI atau memperkuat aspek transparansi dalam produk AI mereka. Selanjutnya ada aspek pendidikan. Yang pertama ada uh, materi tentang AI perlu dimasukkan ke dalam kurikulum dasar yang berfokus pada pemahaman umum, serta mata kuliah wajib di pendidikan tinggi untuk memahami dampak sosial dan etis dari AI. Nah, pendidikan terkait teknologi AI harus dimulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi agar masyarakat bisa memahami cara kerja aplikasi etisnya. Kurikulum khusus AI dan etika ini perlu diperkenalkan tidak bagi teknologi, tapi juga di bidang bisnis dan humaniora. Selanjutnya ada pemerintah dan organisasi profesional perlu menyediakan sertifikasi reguler bagi pengguna AI yang menekankan pada aspek legal, etika, dan teknis dalam pengoperasian AI. Nah, pelatihan bagi para profesional baik di sektor teknis maupun non-teknis sangat penting untuk memastikan bahwa mereka bisa memahami dan mengelola resiko terkait AI ini, termasuk sertifikasi khusus untuk pengguna AI di bidang profesional seperti kesehatan, keuangan, ataupun hukum. Lalu, yang ketiga, yaitu perlu adanya kolaborasi riset bersama antara universitas, pemerintah, dan sektor swasta untuk mendorong pengembangan teknologi AI yang bisa diupdate. Nah, untuk selanjutnya aspek kesadaran masyarakat. Untuk yang pertama yaitu ada kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran publik tentang penggunaan AI, termasuk hak-hak individu terkait data yang dikelola dan bagaimana melindungi diri dari potensi kerugian. Nah, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta perlu mengedukasi masyarakat tentang bagaimana AI digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam privasi, bias, dan dampak terhadap pekerjaan. Nah, kampanye ini dapat mencakup seminar, kampanye media sosial, dan portal pendidikan daring yang mudah diakses. Lalu, rekomendasi yang kedua ada diadakannya pemberian label penggunaan AI di produk dan di layanan, di mana perusahaan diharuskan menginformasikan apakah sistem mereka menggunakan AI dan memberikan opsi kepada pengguna untuk memilih apakah mereka ingin layanan berbasis AI atau tidak. Dan yang ketiga itu ada pelatihan khusus untuk jurnalis tentang pelaporan teknologi AI, termasuk bagaimana menyampaikan berita tentang AI dengan akurat tanpa menimbulkan ketakutan yang berlebih atau harapan yang tidak realistis. Nah, dia memainkan peran penting dalam membentuk opini publik tentang AI ini. Penting untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan media mengenai AI apa dan tidak menyesatkan. Ini bisa dicapai melalui pelatihan jurnalis dan bidang teknologi dan AI. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Noval Hafiz. Ya, baik, kita masuk ke contoh penggunaan black box AI itu sendiri ya. Jadi di sini kami mencoba sendiri untuk bagaimana cara penggunaan dari black box AI ini. Di sini kami memasukkan perintah untuk black box AI ini membuat website, dan di sini kami mencoba untuk memasukkan beberapa keyword dan juga kami perintahkan untuk menggunakan HTML seperti yang kami sudah pelajari sebelumnya. Dan ternyata memang benar black box AI ini terlihat merumuskan sebuah kode, menghasilkan sebuah kode yang dimana itu
dapat di copy paste dan diterapkan menggunakan Notepad++ seperti itu. Dan di gambar kedua yang sebelah kanan itu hasil dari coding yang dihasilkan, program yang dihasilkan oleh Blackbox AI itu. Terlihat juga terdapat beberapa poin baik dari header, kemudian paragraf, kemudian terdapat juga kontak person yang dimana itu mendukung untuk pembuatan website. Nah, di sini kami hanya memerintahkan sebuah website yang sederhana dan dasar-dasarnya saja, poin-poin utama dari website dari yang ada di website seperti itu. Jika suatu saat kami ingin mengembangkan website tersebut, kami bisa gitu. Di sini sudah terdapat kerangka yang jelas. Jadi eh, seandainya kami atau kita semua ingin membuat website, ternyata bisa gitu menggunakan Blackbox AI ini karena kerangkanya sudah dibuatkan oleh Blackbox AI. Kita hanya tinggal memasukkan nama websitenya, kemudian dari setiap header, dari setiap paragraf yang kami ingin isi itu seperti apa gitu. Jadi tinggal kita modifikasi. Di next mas. Nah, adapun selain kami memerintahkan Blackbox AI ini untuk membuat program, kami juga mengenerate ya, memerintahkan Blackbox AI ini untuk membuat sebuah gambar, di mana saya perintahkan gambar Blackbox AI ini membuat gambar dari 5 orang yang nyasar di pegunungan pada saat mendaki dan sedang bermain api seperti itu. Dan benar saja di gambar kedua yang bawah sebelah kiri itu gambar yang dihasilkan oleh Blackbox AI. Nah, dari gambar ini saya awalnya tidak percaya untuk uh, mungkin saja ini gambar yang diambil dari Google seperti itu ya. Kemudian saya telusuri menggunakan Google Lens, ternyata tidak ada hasil gambar yang sama, tidak ada gambar yang valid seperti itu. Nah, di sini saya juga melihat dari gambar yang dihasilkan, kurang lebih wajah dari si 5 orang itu hampir sama seperti itu. Jadi saya melihat sepertinya memang ini AI sendiri yang buat gitu, black box AI ini sendiri yang buat, yang mengenerate supaya perintah yang kami berikan itu dapat terrealisasikan. Namun terdapat kemungkinan juga hipotesis dari saya pribadi, bahwasanya ini masih dapat kemungkinan ada suatu apa draft ya yang disimpan oleh black box AI dari pengguna yang menginginkan black box AI mungkin dari gambar yang dia upload ke black box AI ini untuk dipercantik atau mungkin diedit seperti itu. Nah, black box AI mengirimkan gambar yang diberikan oleh pengguna sebelumnya yang menggunakan atau memberikan gambar ini. Itu hanya hipotesis, saya juga belum bisa membuktikannya. Seperti itu. Ya, next. Oke, kesimpulannya dari black box AI ini, dia merupakan sistem kecerdasan buatan yang menurut saya sangat kompleks dan sulit dipahami juga oleh pengguna umum karena modelnya yang bersifat opak. Jadi penggunaan black box AI ini memiliki berbagai dampak positif dan juga negatif. Untuk memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan risikonya, kita semua bagi pengembang dan juga pembuat harus memiliki kebijakan untuk mengimplementasikan regulasi yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pelindungan data dalam penggunaan AI ini. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.